Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Kita baca bersama. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang menempatkan firman Tuhan dan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan memperlakukannya. Maranatha. Memurnikan hati menyambut pengharapan. Bapak Ibu, siapa yang sudah merayakan Natal? Ada yang sudah merayakan Natal? Semua belum? Ada yang sudah. Yang sudah dengan hati murni atau hanya tradisi? Hati murni. Yang tahu yang ilahi. Kita nggak boleh menghakimi. Nah saudara, hati yang murni menyambut harapan itu seperti apa? Kita lihat ilustrasi kita yang pertama. Ya, lagunya. Saudara, gambar gundul 2 yang bawah dibandingkan dengan gambar gundul-gundul yang atas punya rambut, lucu mana? Kembali lucu bawah, karena yang bawah masih murni, yang atas banyak dosa. Sehingga di kepalanya sudah bermacam-macam memikirkan kebutuhan sehari-hari, posing. Maka biasanya gambaran kemurnian itu adalah gambaran anak-anak yang merindukan coklat. Kalau orang dewasa sudah diberi apapun, kadang-kadang masih kenyang dan belum puas. Hari ini kita punya pengharapan, syaratnya ketika hati kita murni, bukan masalah manusiawi dan duniawi. Itu pertama kita diberi ilustrasi itu. Mari kita akan masuk kesaksian-kesaksian para penulis Alkitab. Yang pertama dari Yesaya. Lagunya segitu. Oke, dimunculkan, jangan sakti terus menjilan. Saudara, kita biasanya ini kitab yang mesti disadur. Begitu juga dalam peristiwa Natal. Diceritakan gambaran hamba yang menderita. Itu dikutip lagi. Dia yang seperti dibawa ke pembantaian. Karena memang latar belakang Yesaya ini ditulis di dalam pembuangan. Di mana pembuangannya? Di Pulau Batam, betul? Itu Rohingya sekarang. Rohingya dari Aceh dibawa ke Batam sekarang, dari Vietnam. Bayangkan orang yang mengungsi bukan di negerinya sendiri, ditindas, sangat menderita. Itu gambaran bagaimana Yesaya
menceritakan penderitaan orang-orang Israel di Babilonia yang dibuang. Nah saudara, yang dibuang. Padahal kapan pertama kali manusia dibuang? Begitu dosa terus dibuang. Ya. Jadi dunia ini tempat pembuangan. Tempat pembuangan tapi bukan TPA, pembuangan akhir. Jadi kita akan mengubah cara pandang kita dengan memurnikan hati kita supaya dalam pembuangan itu ada harapan. Jadi ketika kita dibuang, maka kita harus berani katakan ini peluang dan ujian. Anak-anak Tuhan, ketika ada di dunia yang penuh begitu banyak persoalan, memikirkan pemilu jadi ngeluh, banyak persoalan, jangan lupa kita memurnikan hati. Jangan lupa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Itu bukan perjalanan terakhir. Ini masih seri yang pertama. Maka apa yang dikatakan Yesaya ada sisi pengharapan. Mari kita baca ayat yang keempat, hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah didirikan kembali. Telah tempat dari sunyi, mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah temurun. Dan selanjutnya, Bapak Ibu tahu ada yang namanya gerakan Zionisme. Itu kekuatan orang-orang kembali ke kota Sion yang dahsyat. Tapi jangan ditiru secara vulgar sehingga mendominasi dunia. Kekuatan janji Tuhan ini luar biasa ketika kita percaya bahwa tempat pembuangan ini hanya sementara. Itu semangat yang harus kita pegang. Ingat Kejadian 3 ayat 15. Bagaimana ketika orang dibuang ke dunia, Adam dan Hawa, Tuhan sudah melakukan perjanjian keturunan manusia dan keturunan perempuan dan keturunan ular. Jadi saudara dibuang. Itu adalah peluang dan ujian saat kita menguji nyali, betulkah kita Natalan dengan hati atau Natalan dengan janji konsumsi. Nah saudara, banyak orang tidak memurnikan hati karena yang dinilai adalah konsumsi. Mari untuk menyambut supaya berpengharapan, maka menyambutnya kita dengan memurnikan hati ini. Bahwa yang di dunia yang sementara itu jangan bikin galau, jangan bikin kita jatuh, tapi pikirkanlah hal-hal yang ilahi. Maka itulah memurnikan hati, kita akan mendapatkan pengharapan. Itu yang pertama. Lalu dari pemazmur menanggapinya. Ini harus ada gambarnya nih. Kalau ada gambarnya nggak bisa bobot bayi. Yuk gambarnya dimunculkan. Nah, lagu ini Kenangan di Magelang, saudara. Nah, itu gambar apa yang paling bawah? Ada yang tahu? Gunung Tidar dari udara. Bapak Ibu, Gunung Tidar bukan terkenal ijo royo, bukan hanya terkenal keteknya sampai pasar gotong royong, tetapi ada saudara-saudara kita yang di sana mengadakan pesiarahan dan Jawa Timur dari Kudus, di mana di sana ada tokoh-tokoh yang diagung. Apakah orang-orang Kristen tempat pesiarahan? Ada? Sayang masih mengkonsumsi luar negeri. Karena apakah tanah suci itu hanya di suatu tempat? Ketika kita percaya dengan anak-anak Tuhan, kita bisa membuat tempat-tempat pesiarahan untuk rekoleksi, untuk retreat. Jadi saudara, siarah indah. Mazmur pasal 121
mulai pasal 112 cek and recheck. Jadi supaya bukan hoax. Buka Alkitabnya yang bawa pasal 121 itu kalau di handphone nggak ada, karena keterangannya yang manual yang dari Lembaga Alkitab Indonesia. Itu disebut hidung ziarah. Hidung ziarah. Sebuah tradisi orang-orang Israel kembali napak tilas untuk memuji Tuhan, merefleksikan kebaikan Tuhan, sehingga itu mendapatkan kekuatan. Ziarah adalah salah satu praktek sebagian besar umat beragama untuk memiliki makna moral yang penting. Jadi kalau ziarah ke tanah suci, jangan sampai kalah hanya mengadakan ziarah kulinerisasi. Karena Bapak Ibu terkenal orang-orang berziarah ke tanah suci sana senang kalau orang Indonesia karena sukanya kuliner dan beli-beli. Hari ini kita perlu memurnikan hati, mengadakan peziarahan. Tidak hanya tempat, tapi mulai dari hati kita. Jadi kalau hati kita bisa murni, maka kita bisa menghilangkan hal-hal yang materi. Kita hari ini masih hidup, itu kita bersyukur. Apa yang dikatakan pasal 150 Mazmur? Coba dibuka yang bawa Alkitab manual. Biarlah yang bernyawa memuji Tuhan. Itu peziarahan. Jadi kalau tidak memuji artinya mati. Kalau orang hidup hanya jengkerut atau nyanyi, hati-hati, jiwanya mati. Hari ini kita lewat ujian 3 tahun pandemi, sampai hari ini masih bisa menghirup udara segar. Sementara ada banyak teman-teman kita yang sudah game over, sudah selesai. Hari ini kita masih merasakan kehidupan. Itulah pengharapan menyambut Natal. Suatu peziarahan menyambut Dia yang membawa cinta, yang membawa harapan. Syaratnya akan kita ketemukan kalau hati kita adalah murni, bukan fiktor. Apa fiktor? Pikiran kotor. Ketika kita hanya memikirkan hal-hal yang materi, hanya membandingkan satu dengan yang lain, Natalan membandingkan satunya bajunya baru, satu bajunya biasa. Tapi ingat, yang baru belum tentu cash, mungkin redeem. Jadi pakainya dengan sedih untuk menyicil. Nah, jadi sama saja saudara, masalahnya kita memurnikan hati. Seperti orang-orang yang dibuang, diberikan harapan oleh Yesaya, pasti akan membangun kota-kota reruntuhan Yerusalem, dan itu dibuktikan. Luar biasa umat Tuhan ini, dan tentu kita juga harus bisa. Dan yang ketiga, gambar yang di atas itu dalam bahasa Jawa adalah, ya, bahasa Jawa Bapak Ibu, kitab Purwaning Dumadi. Ini bahasa Jawa bolong kuno, Genesis. Kejadian. Yang bawah adalah perjanjian baru. Artinya perjanjian lama, perjanjian baru itu sebuah janji Tuhan dan penggenapannya. Maka Paulus mengingatkan di dalam Tesalonika, kita baca bersama 1, 2, dan 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kapan janji Tuhan pertama kalinya? Ingat, di kitab Genesis, di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, namanya janji induk. Apa yang dikatakan? Buka, browsing. Di sini kan wifi kita. Oh, nanti ada wifi dari pemerintah. Ayo, Kejadian 3 ayat 15 dibaca. Yang keras. Yuk. Yang
keras aja, berdiri. Kalau perlu berteriak dan berlari. Yo, yang keras. Kejadian 3 ayat 15. Yes. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa dan dibuang di dunia, maka kesetiaan Tuhan itu sudah didemakan. Dan Natal adalah penggenapan, datangnya Tuhan adalah penggenapan, kesetiaan dan penggenapan. Itu kita mengerti kalau hati kita murni, tidak fikir. Yang dipikirkan hanya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara. Yang Natal berkali-kali ya tidak pernah menemukan pengharapan, karena targetnya adalah materi. Targetnya konsumsi yang enak, bisa bungkus membawa pulang. Oh, yang di rumah dapat bagian kacau saudara. Nah, hari ini kita akan murnikan supaya kita berpengharapan. Syaratnya dimulai dari hati kita yang murni, bersyukur bagaimana Allah memelihara keselamatan kita. Itulah yang menjadikan kita mengerti bahwa kesetiaan dan penggenapan yang dilakukan Tuhan harus kita tanggapi dengan cara hati kita yang murni. Maka penggenapan Tuhan akan kita rasakan menjadi pengharapan. Itu saudara. Dan yang terakhir, nah, gambarnya Bapak Ibu tahu ini Natal apa kira-kira? Ini Natal anak SD dan TK dan PAUD. Ini adalah ujian terberat pendeta suruh khotbah Natalan di depan PAUD. Yuk khotbah opo kira-kira kan? Untung saya pernah jadi guru PAUD. Begitu saya datang belum mulai, panitia masih siap, anak-anak saya ajak salaman, tos. Kami cerita, dia cerita begitu luar biasa. Akhirnya saya dengarkan khotbah mereka dulu, ikut khotbah mereka. Nah, ketika mulai penyalaan lilin, semua maju menyalakan lilin. Itulah kemudian anak-anak yang kadang-kadang mungkin secara etika jengkel kita kan. Tapi itulah salah satu bentuk kemurnian. Karena ketika kita berhadapan dengan dunia, maka ketika hati kita tidak murni, maka akan terkontaminasi. Mari kita baca apa yang ditunjukkan oleh Yohanes 1, 2, dan 3. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Bayangkan, kalau Yohanes menjadi pembawa terang, itu bohong, hatinya tidak terang, hatinya penuh kesombongan, maka dia tidak mau di padang gurun. Lebih baik pakai cara bapaknya yang ada di Bait Allah, bapaknya menjadi imam. Bisa saja bapaknya jadi imam, apalagi yang wakil presiden, apalagi jadi pejabat yang lain. Bisa saja, tapi karena murni hatinya, bukan ingin memperkenalkan bapaknya, bukan ingin memperkenalkan dinastinya, bukan memperkenalkan kepandaiannya. Dia menyadari terang itu hanya dialah yang harus dijelaskan, yang harus dibawa. Karena dia bukan terang, bukan hanya kita ini manusia, gak ada yang sempurna, tetapi kita punya kewajiban untuk membawa terang itu di padang gurun. Artinya tidak ada dalam sebuah sistem dan rekayasa yang sering menjadikan apa yang kita mau sampaikan itu hanya sebuah paket-paket dunia. Natal mungkin ramai karena ada dana dari
partai. Banyak Bapak Ibu, banyak. Natal ramai karena ada hadiah, ada sponsor, ada dukungan dari pemerintah yang namanya apa? BOTI. Bapak Ibu tahu BOTI? BOTI itu bantuan T-nya itu tempat ibadah, bantuan operasional tempat ibadah yang paling banyak itu di Jakarta. Nggak sampai Wonosobo ya, nggak sampai Wonosobo. Oh, jadi senang diikuti kan gitu kan? Dapat dari partai tertentu. Rame, tapi bukan itu. Hati yang murni itu lebih bicara tentang membawa kedamaian yang tulus, bicara tentang hal yang seterusnya. Tetapi hati yang penuh dengan sensasi itu dengan target-target tertentu. Seperti ketika mau masa-masa pemilu, orang begitu mudah menggelontorkan perhatian dan cintanya. Begitu nggak jadi jalur nih. Nah, hari ini saudara, mari kita lihat seperti anak-anak kita yang tulus mendapatkan berita Natal dengan mendapatkan coklat. Walaupun bajunya mungkin orang tuanya nyicil, tapi orang anaknya tetap damai sejahtera. Tentu tidak dicontoh semua, tapi paling tidak mari kita tunjukkan seperti anak-anak kecil yang berhak masuk kerajaan surga. Kan begitu Tuhan Yesus katakan. Jadi yang berhak masuk kerajaan surga adalah seperti anak-anak itu. Artinya itulah sebuah kemurnian yang harus bukan hanya kita yang berpengharapan, tetapi kemurnian hati kita membuat orang juga punya harapan. Karena kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu iklan aks yang menginspirasi. Mari bawa pengharapan dan keselamatan Allah ini dengan kesan bagaimana kita tunjukkan ketulusan hati kita kepada semua orang, sehingga ketika orang menyaksikan kehidupan orang-orang Kristen bisa merasakan pengharapan itu. Dimulai dari pancaran hati yang spontan tanpa rekayasa. Mari saudara kita masuki Advent ketiga semakin berpengharapan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi membawa pengharapan bagi kehidupan. Amin. Saat hening bagi kita.